Bertahun-tahun lamanya saya itu tidak percaya adanya inkarnasi roh. Shalom, shalom Elohim, roh Bapa Yahweh yang sudah ada di dalam diri Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim juga buat roh Tuhan Yesus Kristus yang sudah ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga buat mempelai terpilih yang cantik elok mempesona hati Bapa Yahweh, mempelai Fei Hamdani, Roh Kudus, roh kebenaran itu sendiri. Haleluya. Shalom Elohim juga buat semua para saksi sorga, mempelai-mempelainya, para malaikatnya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom, shalom Elohim. Sekali lagi di kesempatan ini saya ingin mengongsikan bahwa sebelumnya itu bertahun-tahun lamanya saya itu tidak percaya adanya inkarnasi roh terjadi, di mana saya ada teman yang beda kepercayaannya. Mereka itu mempercayai juga bahwa adanya inkarnasi roh, tetapi bagi mereka apakah itu menjadi manusia kembali, berinkarnasi menjadi manusia kembali, ataupun berinkarnasi menjadi binatang. Jadi saya itu semakin tidak percaya bagaimana mungkin manusia kembali berinkarnasi menjadi binatang. Namun sekarang ini saya sudah percaya adanya inkarnasi roh terjadi. Saat mempelainya Fei Hamdani bersaksi bahwa inkarnasi roh itu ternyata ada, saya itu terkejut. Saya itu ya, itu baru bagi saya, karena selama ini saya tidak mempercayai kepercayaan teman saya itu bahwa adanya inkarnasi roh. Saya lalu percaya oleh kesaksiannya mempelai bahwa inkarnasi roh itu ada saat penjelasannya itu, tetapi tidak hanya seperti itu saja, tidak hanya diam seperti itu. Saya itu mencarinya, saya itu berdoa, berpuasa, membaca firman, menyelidiki firman itu supaya saya lebih mengartikannya. Dan memang adanya inkarnasi roh. Contoh inkarnasi roh yang terjadi, yang ada di dalam firman-Nya adalah Yohanes Pembaptis itu di dalam Matius 17 ayat 10 sampai 13, kita boleh merujuknya di situ. Yohanes Pembaptis itu ialah inkarnasinya roh Elia di zaman perjanjian lama. Dia tidak dituliskan secara hurufiah perkataan inkarnasi, tetapi jika kita mengartikannya secara dimensi roh dan kebenaran, kita akan mengetahui bahwa itu ialah inkarnasinya roh Elia di perjanjian lama itu, yang datang kembali di perjanjian baru sebagai Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan Yesus sendiri itu yang membukakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang telah datang, tetapi mereka tidak mengenalinya. Padahal ahli-ahli Taurat itu sedang menantikan, mereka tahu bahwa Elia itu akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Tetapi pada waktu ia telah datang, mereka tidak mengenalinya, karena Elia itu sudah berinkarnasi menjadi manusia baru di dalam dirinya Yohanes Pembaptis. Nah, ada firman itu mengatakan tubuh tanpa roh adalah mati. Nah, dari situ saya mendapat pengertian bahwa tubuh ini dihidupi oleh roh. Makanya apabila roh itu dicabut dari tubuh ini, Tuhan mengambil kembali roh itu daripada tubuh ini mati. Tubuh ini tidak ada gunanya lagi selain dikuburkan. Manakala roh tetap kekal selama-lamanya. Jika pribadi orang itu selama berada di muka bumi ini adalah pribadi yang baik, yang berkenan di mata Tuhan, hidup kudus, hidup berkenan di mata Tuhan, pelaku firman, rohnya itu ketika ia sudah mati, rohnya itu akan diangkat ke surga ataupun diangkat hidup-hidup seperti Nabi Henok, juga Nabi Elia yang diangkat hidup-hidup, diubahkan tubuh. Roh itu kekal. Proses inkarnasi itu terjadi apabila roh itu turun kembali, hidup kembali di muka bumi, lahir kembali menjadi bayi, lahir kembali, diproses ulang kembali, menjalani kehidupan ini menjadi pribadi yang lebih baik, diproses ulang lagi dari zaman ke zaman sampai menjadi manusia yang imannya excellent. Seperti itu ya, semuanya harus dimengertikan di dalam roh dan kebenaran, karena tidak semua itu
harus dituliskan secara hurufiah di dalam firman itu. Nah, jika orang-orang pilihan Tuhan itu, para nabinya itu berinkarnasi menjadi manusia dari zaman ke zaman, demikian juga lebih lagi rohnya Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan Yesus itu kan roh yang kekal, yang hidup selama-lamanya. Di zaman Omega ini dia datang kembali berinkarnasi menjadi manusia dengan nama Aditya Nugrahanto. Roh Tuhan Yesus Kristus itu memakai tubuh wadah Aditya Nugrahanto, tinggal di dalam tubuhnya Aditya Nugrahanto. Makanya Aditya Nugrahanto itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, karena roh yang menghidupi tubuh itu adalah Tuhan Yesus, rohnya Tuhan Yesus Kristus. Ia telah datang untuk kedua kalinya, saudara-saudaraku, sebagai hakim yang adil di muka bumi ini. Berbahagialah kita, berbahagialah kamu yang apabila mendengar kebenaran ini dapat menerimanya dan dapat mengenalnya, dapat mengenal pribadi Tuhan Yesus itu sendiri di zaman Omega ini. Karena sama seperti di zaman Alfa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, bukan semua orang mengenalinya, walaupun sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Tetapi apabila ia datang ke muka bumi dengan nama Tuhan Yesus Kristus, bukan semua orang boleh mengenalinya dan mengenal pastinya. Haleluya, hanya seperti itu ya. Semoga kesaksian ini memberkati kita semuanya. Haleluya, segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin.